Plaza, sang pengacara, pensiunan gaul, banyak acara. Kali ini kita membahas tentang corporate culture yang ada di perguruan tinggi. Jadi corporate culture itu bukan hanya di perusahaan biasa, tetapi juga di institusi perguruan tinggi perlu adanya membangun values menjadi culture. Nah, seberapa penting sih culture bagi sebuah perguruan tinggi? Mari kita simak diskusi berikut bersama Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Abdurrab dan Ketua LP3M Abdurrab. Pak Ferry sebagai Dekan Fakultas Kedokteran, itu bagaimana sih pandangan Pak Ferry terhadap culture di dalam sebuah fakultas di universitas? Corporate culture, budaya perusahaan itu di sebuah fakultas, di sebuah universitas, menurut saya sangat penting karena sebagai manusia itu ketika dia bertindak, bekerja, melakukan sesuatu itu pasti ada back mind atau pemikiran sebelumnya kenapa dia harus bekerja, bertindak seperti itu. Dalam sebuah institusi pendidikan, fakultas dan juga universitas, secara umum kan memang harus memiliki visi misi yang sudah digariskan oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Visi misi itu yang kemudian sebenarnya salah satu wujud dari corporate culture. Corporate culture di sebuah universitas itu tidak hanya ditujukan untuk bagaimana sebuah universitas itu menghasilkan lulusan atau alumni yang kemudian punya kompetensi tertentu dan juga punya kemampuan tertentu sesuai dengan visi misinya. Dalam proses menghasilkan alumni tersebut tentu saja harus didukung oleh sumber daya manusia lainnya yang ada di kampus atau di fakultas tersebut, misalnya dosen dan tenaga kependidikan. Fokus utama dari corporate culture itu di sebuah universitas menurut saya adalah dosen dan tenaga kependidikan ini yang memang harus memahami bagaimana kultur perusahaan dalam sebuah fakultas. Baru kemudian ketika dosen dan tenaga kependidikan itu betul-betul terinternalisasi corporate culture-nya, harapannya nanti alumninya juga punya warna tersendiri yang sesuai dengan visi, misi, dan budaya kampus tersebut. Jadi kan memang pendekatannya agak berbeda dengan corporate culture di sebuah perusahaan jasa lainnya. Karena di institusi pendidikan kita juga harus memperhatikan bahwa pelanggan atau customer itu tidak hanya dipuaskan secara dari segi pelayanannya saja, tetapi kita harus membuat agar customer dalam hal ini adalah mahasiswa atau calon alumni kita harus menguasai kompetensi yang menjadi target pendidikan atau akademik di kampus tersebut. Nah, untuk memantau atau memastikan alumni kita punya kompetensi tersebut, memang kadang-kadang agak sedikit tidak sejalan dengan customer satisfaction di perusahaan jasa lainnya atau produk lainnya. Kadang-kadang penanaman internalisasi pendidikan agar alumni kita punya kompetensi itu ada beberapa hal yang memang harus kita tekankan, tidak hanya untuk memuaskan atau menyenangkan si mahasiswa sebagai customer kita, tetapi kita harus memantau kemajuan pembelajaran mereka, memastikan mereka harus punya kompetensi apa saja selama proses pendidikan, dan itu kadang-kadang memang menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya ketika memang proses pembelajarannya diterangkan sejak awal bahwa apa yang kita lakukan, walaupun dengan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan hati customer, tapi itu semua kita lakukan demi agar alumni kita punya kompetensi yang sesuai visi misi, dan terutama adalah kompetensi yang memang dibutuhkan nanti ketika mereka sudah terjun ke masyarakat, terjun ke dunia kerja mereka. Nah, itu yang menurut saya sedikit perbedaan corporate culture
di perusahaan jasa dan produk pada umumnya dengan corporate culture di sebuah institusi pendidikan, fakultas atau juga di universitas. Berarti sebenarnya culture di perguruan tinggi itu jauh lebih penting dari corporate culture di perusahaan. Oh iya, betul. Karena institusi pendidikan sedianya itu tidak hanya berpikir bahwa bagaimana caranya memuaskan pasien, mendapatkan banyak customer, mendapatkan banyak jumlah mahasiswa baru sehingga profitnya banyak dari kampus tersebut, terutama kampus swasta, tetapi lebih luas daripada itu adalah tanggung jawab moral kepada masyarakat ketika alumninya nanti yang dihasilkan harus punya kemampuan, punya kompetensi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Karena produknya nggak sekali pakai. Nggak sekali pakai ya. Jadi dia kan long lasting gitu kan. Iya. Jadi nanti malu juga kalau misalnya kita mahasiswanya banyak, terus kita berusaha untuk customer satisfaction, tapi ternyata kita tidak bisa memastikan alumninya itu punya kompetensi dan kemampuan sesuai dengan nanti dunia kerja pada saat mereka sudah lulus sebagai mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Ferry. Mudah-mudahan ini bermanfaat didengarkan oleh universitas-universitas lain, fakultas-fakultas lain, bahwa betapa pentingnya corporate culture di institusi pendidikan khususnya perguruan tinggi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, menurut Ibu apa sih pentingnya culture dalam sebuah perguruan tinggi? Mutu ya, kebiasaan, culture. Nah, dalam perguruan tinggi kan baik sebagai dosen maupun tenaga kependidikan itu kan kita bekerja, tentu kita sudah mempunyai visi daripada university ya, yang visi itu sudah dicanangkan oleh perguruan tinggi itu sendiri, yang mana visi itu kan harus kita terapkan. Nah, dalam menerapkan visi itu tentu university sudah mempunyai suatu standar yang nantinya akan dijadikan tolak ukur penerapan mutu daripada university ini. Nah, budaya mutu tentu harus maksudnya budaya mutu itu tidak bisa langsung diberikan, langsung bisa terintegrate pada seseorang kan. Jadi mutu itu bisa berbudaya apabila dilakukan secara terus menerus, continue. Suatu mutu itu ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi. Nah, jika sudah bagus baru ditingkatkan. Nah, dan itu harus bersifat terus menerus. Nah, misalnya dalam hal yang butuh non akademik lah, misalnya kedisiplinan gitu ya. Disiplin itu memang harus ditanamkan dari sejak awal. Sebenarnya sih disiplin itu sudah menjadi kebiasaan dari keluarga. Kalau dari sebuah keluarga itu misalnya dari kecil terbiasa disiplin dari orang tua, dimanapun dia berada, insya Allah itu akan ada di dalam tubuhnya, ada dalam jiwanya, dan masuk di dalam suatu dunia kerja perguruan tinggi. Misalnya perguruan tinggi itu misalnya tidak menerapkan budaya mutu, yang seseorang yang sudah mempunyai nilai-nilai disiplin tadi bisa juga terdegradasi. Nah, tapi apabila perguruan tinggi itu sudah menerapkan atau mulai menerapkan budaya disiplin, seseorang ini tidak akan sulit juga dalam menerapkan disiplin tersebut, karena mutu itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi lingkungan dimanapun lingkungan lah yang membentuk mutu itu. Jadi budaya itu, yang namanya budaya nggak bisa serta merta ada ya Bu ya, ditetapkan values katanya terus tempel di dinding terus jadi. Nggak bisa kan, itu kan hanya jargonnya saja, tapi itu penting juga untuk mengingatkan. Namun yang penting itu adalah dievaluasi secara kontinu. Nah, menurut saya itu kalau bisa suatu budaya itu diterapkan
Ya seperti budaya inilah, budaya adat istiadat itu kan bisa terbentuk karena diterapkan sejak nenek moyang, dan itu terus diulang, maka terbudaya lah itu. Sama dengan budaya mengajar, budaya meneliti, itu memang harus diulang, dievaluasi, kemudian ditingkatkan. Kalau bagus ditingkatkan, diulang. Menurut saya itu diulang dan diingatkan. Namanya evaluasi itu ada. Jadi sebenarnya culture itu bukan hanya untuk perusahaan aja ya, karena orang bilang ngapain universitas kok ada corporate culture segala, ya tetap ada ya, harusnya ya. Ya, di semua, maksudnya kultur itu kan karena terbiasa maka akan istilahnya mendarah daging kepada seseorang. Dimanapun dia berada, kalau tidak punya kultur ya, dalam ini yang kultur yang baik ya, tentu akan susah kemanapun dia mau pergi, tidak disukai oleh lingkungannya. Baik, terima kasih Bu Kartini ya. Mudah-mudahan didengar oleh semua orang bahwa perguruan tinggi itu juga harus membangun culture loh ya. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry, Ya, sama-sama, Bu Pak. Kartini. Ya. Ya, pantengin terus ya channel Merza Gamal, kakek pengacara, pensiunan gaul, banyak acara. Ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.